Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali di Sabtu ini kita bisa bersama-sama dalam bahasan yang mudah-mudahan ini akan membuat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih keren banget ketika kita harus mengisi hari-hari kita dengan kesehatan yang harus juga kita pertahankan. Dan seperti biasa untuk acara kesehatan Islami ini, maka yang hadir adalah Bung Alfian, RM Alfian yang merupakan sarjana terapan kesehatan ya, juga sarjana teknik dan MSI yang siap membahas. Nah, ini nih, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bisa hadir di antara Radio Silaturahim dan pendengar-pendengar tercinta kita. Tadi di off air ngomongin tentang adanya interaksi kimia dengan jamu atau gimana gitu, persisnya gimana? Ya, jadi herbal itu kan bisa berinteraksi ya, bisa dia efek sinergis, dia memacu atau efek antagonis yang menghambat. Mhm. Nah, ya kita harus tahu juga ternyata herbal itu ya kalau kita gunakan secara tepat aman, tapi kalau kita gunakan dengan dosis tertentu atau tidak tepat bisa menyebabkan tadi ya, bisa menghambat, bisa dia efek sinergis ya, eh, dan macam-macam ya. Nanti Mhm. paparkan. Jadi betul ya bahwa kita harus tahu persis di sediaan jamu itu ada interaksi kimianya dan seperti apa. Yuk kita simak. Monggo, silakan. Ya, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu di Sabtu keempat kita membahas tentang jamu ya karena memang S2 saya di Herbal Medic UI jadi memang passionnya di situ ya. Tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta ini ketemu lagi Bu Unin ya dalam Oke, kita langsung ke poin. Jadi tadi sudah ditanya Bu Unin sekilas ya. Kenapa sih ada interaksi kimia dalam jamu ya? Karena jamu itu punya metabolit sekunder ya. Itu yang kita perlukan ya, yang ada flavonoid ya, ada saponin, ada supernoid, ada minyak atsiri ya dan lain-lain ya. Nah, makanya dia kadang-kadang ada interaksi di metabolit sekunder itu. Kadang ada interaksi obat dengan herbal, herbal dengan herbal, herbal dengan makanan ya. Jadi makanya kita harus belajar ya tahu efek-efek dari uh, herbal ya. Jadi tidak hanya kita belajar efek manfaat ya, tapi efek uh, samping atau efek interaksi ya. Jadi kita harus tahu ya, jangan kita hanya bilang manfaat, manfaat, manfaat herbal ini bisa ini, tapi kita tidak tahu bagaimana interaksinya, toksisitasnya ya, efek sampingnya ya kita harus tahu juga ya. Nah, di sini kita akan membahas eh, antaranya yaitu sifat sinergis dan antagonis ya. Jadi dia mengurangi dari efek terapeutik atau pengobatan si herbal atau dia menunjang atau force ya. Jadi misalnya herbal plus herbal. Nah, herbal plus herbal berarti kan dia harusnya dua herbal ya. Ya, tapi kita tidak hitung itu karena efek dari kimianya ya, farmakologinya. Nah, kalau dia bersifat sinergis berarti dia menunjang ya. Jadi herbal ketemu herbal bisa lebih bagus ya. Ada juga herbal ketemu herbal tidak bagus ya. Misalnya kita herbal ketemu herbal. Misalnya kita mau BAB ya, susah BAB, susah BAB, sembelit. Sembelit kita makan jati Belanda ya. Kita tambahin lagi lidah buaya ya kan. Lidah buaya itu efeknya laksan. Laksan tuh melancarkan feses juga. Jati Belanda juga sama. Nah, dia lebih cepat ya.
Nah, tapi kita tadi misalnya makan jati Belanda itu efek sinergis ya. Nah, misalnya kita makan jati Belanda, kita minum daun teh, ya jati Belanda itu kan efeknya melancarkan feses ya, melancarkan. Nah, teh itu kan membuat absorben, membuat feses kita keras ya. Nah, dia tidak jadi mau BAB. Nah, itu efek antagonis ya, seperti itu. Nah, tapi kita lanjut jelaskan lebih detail ya. Nah, ini ada kontraindikasi, ada komplementer pelengkap, ada sinergis yang menunjang, ada hambatan absorpsi ya, ada yang laju transit pada usus. Nah, ini mempermudah kita BAB biasanya ya. Ada peningkatan absorpsi, ada penghambatan enzim sitrokom P450 pada hati ya biasanya ini. Ada lagi penghambatan enzim GST atau glutathione transferase ya. Nah, ini kita mulai yang pertama ya. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh efek samping atau bahkan membahayakan kontraindikasi ya. Kelebak ya. Kelebak ini latinnya Reum palmatum. Kandungan utamanya antrakinon bersifat pencahar ya. Tanin bersifat antidiari. Kontraindikasinya tidak disarankan pada kondisi di mana efek laksatif atau penjahat tidak diinginkan seperti pas diare. Jadi kalau dia makan kelebak ini nggak tambah diare ya kan, sedangkan dia lagi diare ya. Ya, maksudnya kelebak ini bisa bersifat pencahar ya. Nah, tapi kalau dia lagi diare kan bahaya, tambah mencret ya. Nah, bisa luka juga ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Kayak kemarin saya diare, ya saya nggak makan obat langsung. Jadi saya diare itu eh, sudah lebih dari 4 kali ya sehari. Jadi sudah dikatakan diare ya. Apabila 3 sampai 4 kali diare, itu sudah dikatakan mencret ya diare ya. Nah, itu tidak boleh kita makan ini ya. Dan di bawahnya juga daun sena ya. Daun sena itu sama antrakinon ya, atau kasia sena. Kontraindikasi sama, dia nggak boleh eh, pada kondisi usus yang sensitif ya, karena dia bersifat pelancar ya, pelancar feses kita. Nah, waktu saya diare itu saya langsung seimbangkan, nggak saya langsung stop juga. Kan biasanya orang suka makan obat eh, langsung di stop ya. Kan banyak yang obat-obat stop ya, yang arang-arang itu ya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, karena langsung di stop kan kita kembung biasanya kalau diare itu kan kembung ya, mual, muntah. Nah, bisa pecah ususnya. Nah, kalau saya seimbangkan dulu flora usus kita ya, yang baik dan yang jahat, karena sudah bau ya berarti ada bakteri ya. Nah, dengan apa? Dengan probiotik, biasanya dengan probiotik ya saya seimbangkan. Nah, untuk memberhentikan efek dari antibiotiknya, saya gunakan kalau antibiotik kita kimia itu akan mematikan flora yang baik juga ya, yang baik juga mati. Makanya kalau kita sudah sering minum antibiotik, kita harus minum probiotik ya, supaya apa? Flora yang baik tadi hidup. Nah, kalau saya makan antibiotiknya dengan herbal ya, bisa dengan sambiloto, tapak liman ya, terus patikan kembu. Nah, akhirnya diare saya berhenti ya tanpa makan obat medis ya gitu. Nah, makanya kita harus tahu, jangan kita diare makan herbal yang untuk diare ya, harus tahan ya. Nah, seperti daun teh ini kan, daun teh ini bisa dia membuat kita konstipasi ya. Konstipasi itu sembelit ya. Nah, kalau kita diare ya boleh daun teh, tapi jangan terlalu kental ya, nanti kembung mual ya. Kalau daun teh ini mual bikinnya ya. Ke atas dulu kita ya. Ada lagi temulawak. Temulawak itu mengandung kurkuminoid ya, menurunkan kolesterol. Minyak atsirnya menambah nafsu makan. Kontraindikasinya harus digunakan hati-hati pada individu dengan masalah kolesterol tinggi atau gangguan nafsu makan. Nah, karena kalau dia kolesterol tinggi, si temulawak ini kan bikin nafsu makan, ya. Akhirnya ya kolesterolnya tetap tinggi kan. Nah, tapi ada caranya, ada caranya kalau kita mau konsumsi temulawak. Caranya apa? Kita rebus, kita buka pancinya, ya, jangan ditutup. Nah, supaya minyak atsirnya itu menguap, ya. Akhirnya nafsu makannya berkurang, ya. Memang temulawak ini bisa untuk anti hiperlipidemia karena dia bersifat kolagoga yang melancarkan cairan empedu sehingga lebih cepat dibentuk untuk apa, bantalan sendi ya, lemak dan lain-lain. Nah, akhirnya kolesterol kita turun ya. Tapi kalau dia nafsu makan ya bisa aja dia makan
nasi Padang, nasi apa ya kan. Nah, akhirnya gemuk lagi, kolesterol naik ya. Nah, jadi caranya kita buka ya. Jadi apa? Kita rebus, buka pancinya ya supaya minyak asinnya tadi menguap ya, menguap akhirnya nafsu makannya tidak apa tertahankan ya. Nah, ada lagi daun teh. Ya, daun teh ini tadi yang tadi saya sebutkan, dia bersifat tanin ya, dia menyebabkan konstipasi atau sembelit ya. Nah, kontraindikasinya, nah hati-hati pada individu dengan kecenderungan terhadap konstipasi atau pencernaan yang rentan terhadap efek sampingnya. Kita kalau misalnya sudah susah BAB, kita minum daun teh ya, repot ya, malah susah susah BAB, sembelit ya. Atau dia punya riwayat MAH ya, MAH, gangguan pencernaan pada lambungnya. Nah, itu MAH itu bisa membuat mual ya. Teh itu ada tanin, dia bikin mual ya. Nah, itu makanya kontraindikasinya kita harus paham, jangan jangan ngikutin misalnya orang bisa makan apa herbal apa misalnya daun salam misalnya. Nah, daun salam itu lama-lama bisa menurunkan lekosit juga ya. Jadi harus dikombinasi. Misalnya daun teh, ada orang dia nggak aman, tapi bagi kita yang mah, waduh, langsung perih ya. Jadi harus kita tahu dengan kondisi tubuh kita sendiri ya, tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, ada lagi bersifat komplementer. Komplementer itu melengkapi atau eh, komplit ya, komplit. Jadi dia bisa meningkatkan efek terapeutik atau mengurangi ya efek samping ya. Nah, seledri ini kandungan utamanya ada flavonoid ya, arginin, apigenin, efek komplementernya sebagai vasodilatasi ya, vasodilator melebarkan pembuluh darah ya. Penggunaan dapat digunakan sebagai komplementer untuk menurunkan tekanan darah, terutama pada individu dengan masalah hipertensi. Jadi si apigenin ini, seledri ini, dia bersifat vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah kita lebar, pasti dia akan turun tensinya. Kalau kita vasokonstriksi, menyempit, berarti tensi kita akan tinggi. Karena pompa itu harus kuat sampai ke seluruh tubuh. Misalnya, yang ini tipe degeneratif ya, jadi bukan genetik degeneratif. Jadi misalnya kita umur masih muda nih, 20, 30, tensi kita aman. Nah, pas kita umur 40, 50, tensi kita meningkat. Kenapa? Karena pembuluh darah kita sudah menyempit, mungkin banyak plaknya, ya, banyak lumutnya. Akhirnya tensi harus kuat. Makanya tensi itu meningkat. Nah, sebenarnya yang degeneratif ini bisa diobatin, ya. Nggak perlu dia makan obat terus-menerus, ya, obat-obat medis, ya, yang terus-menerus, dan itu juga ada efek sampingnya. Misalnya obat tensi dan obat kolesterol. Nah, itu ada golongannya yang bisa mengakibatkan efek samping. Ya, nah, makanya kadang kan orang tensi itu biasa dikasih obat tensi dan obat kolesterol biasanya pasti dua itu dikasih ya karena dia untuk mengurangi plak tensinya turun ya. Nah, digabungkan dia menjadi efek samping ya. Nah, makanya sebenarnya pola hidup kita perbaikin ganti dengan herbal ya. Jadi vasodilatasi itu melebarkan pembuluh sehingga tensinya turun ya. Jadi efek komplementernya pelengkapnya itu di situ ya. Nah, ada lagi kumis kucing ya, Orthosipon stanninius ya. Kandungan utamanya flavonoid, polimetoxy, eh, ada inositol ya, ada garam kalium, ada sinestetin, ada upatorin ya. Nah, efeknya itu diuretik ya. Diuretik itu melancarkan air seni kita, air kencing kita ya, karena kandungan dari garam kalium dan flavonoid polimetoxy yang berkontribusi pada efek diuretik ya. Jadi dia melancarkan kencing kita ya. Nah, karena kencing kita lancar, tekanan darah kita akan turun pasti ya. Karena natrium klorida kita pasti keluar kan dengan kencing itu kan eh, garam-garam keluar ya. Jadi kita kencing, diuretik, nah akhirnya tensi kita turun ya. Nah, makanya ini efeknya dia komplementer ya, jadi bisa menurunkan tensi ya. Nah, seledri ini juga sebagai eh, yang atas ya, seledri ini sebagai fitosterol ya. Fitosterol itu anti kolesterol ya. Kalau kolesterol kita tinggi dengan seledri bisa turun. Nah, dia bisa komplementer juga. Jadi menurunkan kolesterol juga ya. Nah, kumis kucing ini karena kita diuretik bisa juga dia menurunkan asam urat ya karena keluar semua ya. Kita kencing itu kan keluar purin-purin ya. Nah, itu bisa juga untuk asam urat ya. Nah, makanya
ada herbal-herbal yang bisa bersifat komplementer ya, atau pelengkap. Ya. Jadi tidak satu tanaman bisa berefek membantu banyak penyakit. Ya, makanya karenanya herbal itu multikompon, yang banyak senyawa. Jadi kalau obat medis cuma satu senyawa kerjanya satu, tapi kalau herbal ini karena dia ekstraksi belum diisolat, dia banyak senyawa, ya banyak senyawa multikompon ya sehingga dia bekerja itu lebih lengkap, ya. Gitu. Nah, ada efek sinergis. Sinergis itu force yang mendorong ya, menghasilkan efek yang lebih besar daripada digunakan secara terpisah. Ya, jadi dia meningkatkan bioavailabilitas, ya, meningkatkan efek terapeutik atau pengobatan. Ya, nah jahe ini gingerbread ya, kandungannya gingerol, ada minyak sirinya, efeknya itu anti mual ya pada rasa ya, yaitu gingerol dapat memberikan efek anti mual melalui interaksi sinergisnya dengan rasa makanan atau minuman yang dikonsumsi. Makanya ada orang yang mood sickness ya, mabuk perjalanan suka punya jahe ya, permen jahe ya. Nah, itu dia akan merasa mualnya berkurang ya karena bau jahenya ya. Nah, ini ada baunya bau ya. Anti mual dengan bau. Nah, jahe itu punya minyak atsiri ya. Dia memberikan kontribusi dalam memberikan efek anti mual melalui efek aromaterapi. Nah, jadi dia mendukung ya, dia mendukung ini dalam satu senyawa malah ya, dalam satu tanaman ya. Dia bisa mendukung untuk rasa rasa dan dia mendukung untuk bau. Jadi untuk anti mual ya, efeknya sinergis ya. Nah, ada lagi valerin ya. Valerin ini sedatif ya biasanya, dan pala ini juga sedatif ya, valproate. Nah, ini efeknya sinergis bersifat sedatif ya, membantu meredakan kegelisahan atas gangguan tidur ya. Nah, kita kalau mengkonsumsi valerin dengan biji pala ini lebih ngantuk banget ya kalau orang yang susah tidur. Karena sifatnya sama sedatif, dia mengurangi kecemasan, kegelisahan, meningkatkan kualitas tidur ya. Kalau orang yang susah tidur, efek sinergis dari si akar palerin dan biji pala ini luar biasa ya. Makanya kalau kita makan asinan pala ngantuk ya karena sifatnya sedatif. Jadi kalau orang-orang yang punya kecemasan ya, susah tidur, insomnia bisa gunakan ini ya. Saya bikin minyak pala ada ya. Jadi selain dia konsumsi herbal, dia bisa olesin ya dari minyak itu dia terhirup ya, aromatik ya, terhirup di inhalasi, akhirnya dia lebih ngantuk ya, lebih lebih sedatif ya, lebih ngantuk. Nah, ada lagi hambatan absorpsi ya, hambatan absorpsi, penyerapan bahan tertentu di dalam tubuh mempengaruhi kadar obat atau nutrisi yang diserap oleh saluran pencernaan. Jadi seperti teh tadi ya, buah jati Belanda, kayu rapat itu mengandung tanin ya. Sehingga makanya kalau kita makan obat ya atau vitamin ya, nah itu nggak boleh minum teh ya. Karena teh itu bisa mengabsorpsi ya, menghambat absorpsi ya. Nah, sehingga penyerapan protein atau penyerapan vitamin atau senyawa-senyawa yang kompleks itu terganggu ya itu. Nah, efek hambatannya tanin dapat bereaksi dengan protein dan membentuk senyawa kompleks, senyawa reaksi tanin dengan proteksi dalam melapisi dinding usus ya. Senyawa kompleks dapat menghalangi penyerapan zat-zat lain oleh usus, protein, vitamin, mineral ya, jadi terhambat ya. Nah, makanya kalau kita makan obat atau minum vitamin ya jangan dengan teh ya. Usahakan. Nah, kalau di Cina itu juga ada lagi tambahan. Jadi after meal ya, after kita makan ya, itu kita tidak boleh mengkonsumsi teh ternyata ya. Ternyata ya benar ya pas saya apa lihat ya, ya belajar 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 ternyata dia mengganggu eh, penghambatan absorpsi tadi ya. Jadi penyerapan vitamin dari makanan, ya mineral kita, ya protein itu terganggu ya. Jadi bagusnya sebelum makan malah ya. Tapi bagi yang mah hati-hati ya, boleh ditambahkan kunyit dulu ya. Karena kalau sebelum makan ada yang mah, dia akan perih ya. Tanin menyebabkan konstipasi atau malnutrisi karena pengaruh terhadap penyerapan nutrisi ya. Tadi sudah disebutkan ya, menyebabkan konstipasi atau sembelit ya. Malnutrisi karena penyerapan nutrisinya terhambat ya, bersifat hambatan absorpsi ya. Jadi jelas ya, teh, jati Belanda, kayu rapat ya. Nah, ada lagi mempercepat laju transit pada usus ya. Ini melewati saluran pencernaan, mempengaruhi absorpsi dan efektivitas suatu obat.
laju transit pada usus ya, karena dia lebih cepat ya efektivitas obat ya terganggu juga ya, seperti sena, lidah buaya dan biji daun sendok. Kandungannya antrakinon ya dan serat laut air. Ini antrakinon ini pasti dia bersifat laksan ya, melancarkan BAB kita ya. Efek lanjut transit pada usus, penggunaan bahan yang mengandung antrakinon ya, tadi saya sebutkan laksan ya, sena dan lidah buaya, dan serat laut air buku laksatif dalam biji daun sendok. Antrakinon dan serat laut air dapat mengurangi waktu transit usus, yang berarti feses kita cepat keluar, ya kan? Nah, dengan peningkatan laju usus tadi, dia mengurangi kecepatan absorpsi ya pada zat aktif yang ada pada makanan atau ramuan ya. Jadi efek pengobatan, efek farmakologinya tuh kurang ya, karena dia langsung cepat BAB ya. Makanya banyak orang yang cara cepat menurunkan berat badan sudah makan dia langsung makan sena atau lidah buaya langsung keluar. Nah, tapi efeknya ya kalau jangka panjang dia akan mengiritasi usus ya. Jangan ya, kalau menurut saya nggak boleh ya. Jadi alami aja ya. Ada lagi peningkatan absorpsi ya, peningkatan absorpsi meningkatkan penyerapan bahan tertentu di dalam tubuh yang dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan ya. Contohnya ini kedelai. Kedelai dia mengandung fosfolipid ya, efek peningkatan absorpsi fosfolipid dari lecitin kedelai atau glisin soja ya, soya ini ya, memiliki sifat lipofilik. Lipofilik yang berarti mudah bercampur dengan zat aktif yang kurang polar ya, seperti kurkumin ya, yang kurang polar ya. Dampak peningkatan absorpsi sifat lipofilis fosfolipidat dapat mempermudah proses absorpsi zat aktif dalam saluran pencernaan. Jadi sifat lipofilis fosfolipidat ini dapat mempermudah proses absorpsi zat aktif ya dalam saluran pencernaan. Jadi dia meningkat ya, malah lebih peningkatan absorpsi ya. Jadi dia akan meningkat ya efeknya ya, karena dia bisa bercampur dengan zat aktif yang kurang polar ya. Contohnya kurkumin ya. Kurkumin ini dari apa, kunyit ya, itu mengandung kurkumin ya. Nah, ada lagi penghambatan enzim Stockholm P450 ya. Enzim yang ada di hati ya. Dia bisa membantu metabolisme obat ya, mempengaruhi kadar dan efek obat dalam tubuh ya. Nah, di sini contohnya si piperin ya. Piperin ini lada hitam dan cabai Jawa ya. Ada dua, ini ada piperin, ada cabai Jawa. Nah, terhadap kurkumin ya, kurkumin. Aksi penghambatan pada enzim CYP ya, di token P450, piperin memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim CYP ya di hati. Karena penghambatan enzim tersebut, metabolisme kurkumin di hati berkurang. Dengan penurunan metabolisme kurkumin, kesediaan hayati bioaktivitas kurkumin dalam tubuh meningkat ya, karena dia kan hati itu tujuannya metabolisme ya, metabolisme makanan dan lain-lain, pokoknya ada yang masuk pasti dimetabolisme oleh dia. Jadi kita tuh ada absorpsi dulu dari lambung kita ya, didistribusikan oleh darah kita masuk ke hati untuk dimetabolisme, lalu diekspresikan, dibuang sisa-sisanya. Nah, apa si apa tadi piperin tadi ya, piperin atau lada hitam ya. Nah, dia bisa menghambat aktivitas CYP ya, sehingga si kurkumin ini tidak dimetabolisme eh, secara baik ya. Jadi dia lewat ya, lebih cepat ya. Jadi dia terhambat ya untuk dimetabolisme, sehingga bioaktivitasnya, bioaktivitas si kurkumin ini meningkat ya, meningkat jadi lebih cepat ya. Nah, dari peningkatan bioaktivitas, peningkatan kadar kurkumin dalam darah bahkan hingga 10 kali lipat. Ya. Kadar kurkumin dalam darah meningkatkan efek farmakologi sehingga peningkatan efek kurkumin sebagai bahan terapeutik untuk pengobatan. Jadi si cabai Jawa dengan lada hitam ini bisa menghambat kerja enzim CYP, yang mana enzim ini adalah memetabolisme di hati kita. Ya, sehingga dia menghambat si kurkumin ini tidak termetabolisme dengan sempurna ya, langsung lewat ya, akhirnya bioaktivitasnya meningkat karena lebih cepat ya, karena tidak perlu terhambat ya, terhambat metabolisme. Oke.
Nah, ada lagi enzim GST ya, glutathione esterase ya. Nah, enzim ini terlibat dalam detoksifikasi senyawa-senyawa berbahaya. Penghambatan enzim ini dapat mempengaruhi proses detoksifikasi dalam tubuh ya. Kurkumin senyawa dalam kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Ya, antiinflamasi ini untuk peradangan, antioksidan ini untuk menangkal radikal bebas ya. Aksi penghambatan pada enzim GST ya. Kurkumin dapat menghambat aktivitas enzim GST ya dalam tubuh. Penghambatan enzim GST menyebabkan berkurangnya metabolisme zat aktif lainnya dalam tubuh. Dengan penurunan metabolisme zat aktif lain, ketersediaan Hayashi, bioavailabilitas kurkumin meningkat. Nah, sama seperti enzim si CYP tadi ya, dihambat. Nah, dia bisa menghambat enzim GST ya. Tersediaan Hayati yang lebih tinggi mengakibatkan peningkatan konsentrasi kurkumin dalam darah. Kenaikan konsentrasi dalam darah dapat meningkat, efek farmakologisnya meningkat, ya. Jadi terapeutiknya meningkat, sama kayak seperti si enzim CYP tadi dihambat, jadi dia lebih tinggi ya bioavailabilitasnya karena tidak di metabolisme. Sama ini tidak didetoksifikasi dengan sempurna, dihambat sehingga si efek kurkumin tadi meningkat ya lebih cepat ya. Oh, habis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, kan Pasti juga sering ya mengonsumsi tumbuhan yang diciptakan Allah dari kunyit, kencur, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Alfian. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya? silakan. Oke, ini untuk tadi yang saya dengar dari Mbak Ita, itu konsumsinya di jus atau direbus ya? Saya kadang-kadang cuman sekedar direbus doang. Adakah perbedaannya? Terima kasih. Oke, jadi mungkin yang bertanya itu herbal itu direbus atau di jus tadi ya. Mhm. Di apa lagi? Selain jus direbus, dikeprek Ya, sama ya. digeprek. Tapi kan Ya, dikasih air panas juga. Mhm. atau diseduh ya. Ada lagi diseduh ya. Kalau misalnya kita berupa bubuk kan kita seduh ya dengan ampas-ampasnya kita minum atau lagi kita dengan kita bikin saringan teh ya kayak kita drip ya kayak kita Mhm. kopi V60 itu ya. Nah, tapi bisa juga sih sebenarnya kalau dia yang mengandung antioksidan itu memang kita harapkan tidak dia menggunakan pemanasan yang tinggi karena dia akan rusak ya. Nah, jadi mau di jus mau di Seduh? seduh itu ada teknik sendiri ya. Jadi kalau kita memang perlu apa yang batang ya yang keras-keras itu pasti kita rebus ya. Atau Mhm. rimpang itu kan biasanya keras ya. Jadi kita keprek, kita rebus ya. Nah, kita minum airnya. Tapi kalau kan di ekstraknya nanti lari ke air ya. Tapi kalau misalnya kita tadi butuh siapa tadi temulawak, nah, kita nggak mau nafsu makan ya kita buka ya supaya minyak airnya menguap sehingga nafsu makannya tidak terlalu berlebihan ya. Nah, misalnya daun, nah daun-daun yang mengandung antioksidan tinggi. Nah, itu bisa kita keringkan dulu ya, kita keringkan, kita blender ya. Nah, baru kita seduh ya dengan air panas yang tidak mendidih. Nah, itu lebih bagus karena antioksidan itu rusak biasanya kalau dia terlalu pemanasan tinggi ya. Nah, makanya ada herbal-herbal yang bagus kita rebus, ada yang herbal-herbal yang bagus kita seduh ya. Ada yang memang untuk topikal, topikal misalnya kita gerus ya, misalnya kita bikin bulur, mani ya. Nah, itu kita tumbuk ya, kita olesin. Itu ada eh, seninya ya sebenarnya. Bagus juga ya kalau nanti belajar tentang pengolahan ya. Nanti kita boleh deh belajar pengolahan cara cara membuat herbal yang Iya, baik dan karena mengolah itu penting banget karena ada efek negatif atau positifnya ya kan. Bayangin Ikhwan Ahwat kalau jangan ngerebus kelamaan padahal kita 10 menit udah mendidih aja nggak diangkat-angkat. Oke, pertanyaan berikutnya. Bicara tentang herbal luar biasa sekali, saya nggak ada namanya. Adakah buku tentang ini? Mau dong. ya, buku ada dua yang saya buat ya, dan ada apa tuh yang sudah ISBN ya. Jadi ada Mm-mm. pembuatan jamu, ilmu dasar pembuatan jamu, terus buku tentang eh, dari dasar itu dari etika safety pasien ya,
dari jamu satu, jamu dua, anatomi fisiologi, farmakologi. Nah itu ada. Enggak, bukunya ada. Di sini saya tunjukin ya. Nah ini buku untuk jamu ya. Ini dimatiin dulu. Kita Jadi virtual bikin jamu juga ada dasarnya ya. ada. Nah ini buku yang kita bikin untuk jamu ya, ilmu Mhm. dasar pembuatan jamu. Jadi ada berapa jamu tuh? 3 kali 3 9 jamu ya. Nah, Hmm. tapi buku ini memang untuk kita belajar ya. Maksudnya ini buku yang memang untuk pengobatan prosedur praktek. Jadi Iya. ini ada 628 halaman kalau nggak salah ya. Nah ini untuk memang untuk belajar ya. Jadi kalau yang susu aja ya mendingan jamu tadi ya. Kalau kita mau buat itu ada. Tapi nanti kita jelasin di sini kok. Kapan nanti ketemu lagi bisa kita jelaskan di apa di live ya. Iya, itu tadi ilmu dasar pembuatan jamu yang hampir 630 halaman persisnya. 6 berapa tadi? Itu Kalau luar yang biasa dasar yang sekali. tipis, yang Ya, dasar yang tipis. Tapi kalau yang ini pertanyaan dari Bu Ita. Tolong Mbak Nuning tanyain deh, kalau wedang uwoh itu bagus nggak sih? Kan direbus lama. Oh, wedang uwoh tuh tahu kan Pak Alfian? ya wedang utuh kalau nggak salah masukkannya jahe, Iya, terus ada macam-macam, tapi uwoh itu sampah sebetulnya. Ya, gimana itu? Ngerebusnya berapa ya. lama? Ya, jadi Kak, sebenarnya api kecil, rebus lama nggak apa-apa, tapi apinya kecil. Jadi misalnya kita sudah mendidih, Oh, ya. kita air dulu nih, misalnya 1 liter air putih ya, kita rebus ya sampai dia mendidih ya. Kecilkan apinya, langsung kecilkan apinya ya, kecilkan apinya, baru masuk bahan-bahan yang sudah dicuci bersih ya. Nah, kayak secang itu kan kulitnya keras ya, cengkeh itu keras, Mhm. jahe itu kan keras ya. Nah, itu boleh direbus ya. Tapi api kecil ya kalau mau efek dari si antioksidannya tidak hilang. Nah, kalau memang kita butuh minyak sirinya supaya aromanya enak kayak jahe tadi ya, anti mual, anti apa tadi ya, rasa ya. Nah, itu ditutup ya. Nah, ditutup sedikit aja, jangan ditutup full ya. Nah, takutnya nanti meluap ya. Kalau tapi api kecil aman ya. Kalau api kecil dia ditutup full ya. Tapi kalau dia dibuka dikit minyak sirnya nguap. Nah, nanti jadi kita perlukan tutup rapat api kecil ya kalau minyak siri. Tapi kalau minyak siri nggak perlu, kita buka dikit aja, nanti nguap ya. Ya seperti temulawak tadi kita nggak pengen nafsu makan kan, nah kita buka ya sedikit ya. Gitu. Baik, kita lanjut kembali. Pertanyaan lagi-lagi nggak ada namanya. Saya kebetulan asam urat. Tadi dengerinnya telat. Itu diturunin dengan apa ya? Yang Oh, kumis kucing bisa tadi. asam uratnya turun lah pokoknya gitu. Ya. Jadi kalau asam urat itu bisa kita modifikasi ya, jangan kumis kucing doang ya. Nah, jadi kalau kita ada secang, nah secang itu kan dia menghambat samping oksidase ya, secang itu jadi sehingga tidak terjadi purin pirimidin ya, secang, tempuyung ya, kumis kucing boleh, tambahin selidri boleh, tapi selidri ngantuk ya. Kalau menurut saya sih kumis kucing, tempuyung sama secang, terus apalagi ya buah kapel ya kalau tahu ya buah kapel ya, tapi kalau nggak tahu 3 itu udah cukup ya. Direbus ya, minum airnya ya, terus pantangan jangan nggak pantangan ya, nanti Apa tuh? 4 sehat 5 sembarangan kan percuma ya. Kita kasih herbal tapi dia masih 4 sehat 5 sembarangan ya, jadi pantangan harus pantangan ya. Misalnya seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting, terus dia makan jeruan ya, terus makan yang hijau-hijau, kacang-kacangan ya. Nah itu hindarin ya, yang boleh aja yang boleh ya, karena banyak banget ya. Yang boleh itu timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong. Yang ikan air tawar kecuali lele, yang lain boleh. Ikan laut yang cuman boleh tenggiri sama salmon, yang lain sudah kena semua ya, sarden, apalagi eh, ikan laut nih apa aja, tongkol ya itu kena semua ya, bandeng ya, ikan air tawar juga kena ya. Nah jadi kacang-kacangan sudah nggak bisa ya itu. Nah minum itu dia akan purinnya akan keluar, asam uratnya akan berkurang ya. Tapi kalau sudah bengkak ya harus obatin ya, kasihan Mhm. ya. Karena udah berlebih purinnya biasanya. Iya. Ini dari Ibu Tati.
Tadi saya dengar tentang kunyit nih yang bagus. Tapi kalau dimakan bareng apa nggak bolehnya? Soalnya saya rutin minum kunyit yang diseduh katanya untuk inflamasi nyeri persendian. Tapi memang meningkat akibatnya saya berkurang rasa sakitnya. Untuk optimal jangan dimakan bareng apa ya kalau kunyit itu, Pak Alfian? Terima kasih. Kalau kunyit tuh yang penting kalau orang hamil muda, hamil awal ya itu jangan karena dia bikin kontraksi pada rahim ya takutnya Hmm. aus, ya. Tapi kalau mau sama apa aja boleh ya. Jadi kunyit misalnya dengan temulawak kalau dia untuk ngapesin lambung atau berat badannya kurang ya. Nah, dengan temulawak boleh dikombinasi. Misalnya kunyit untuk mah itu ya untuk mah ya kunyit dengan apa lagi misalnya untuk antiinflamasi tadi ngomong antiinflamasi ya. Nah, Mhm. boleh kombinasi dengan jahe ya terus dengan serai ya dengan cengkeh ya terus dengan antiinflamasi lain sidaguri boleh ya dengan daun salam boleh dikombinasi ya tapi tambahin tapak liman karena si daun salam ini kan menurunkan leukosit. Nah, tapak liman meningkatkan ya. Jadi kombinasi-kombinasi itu harus tahu kita ya kalau supaya dia seimbang ya Iya. netral gitu. Ya jangan sampai kita butuh untuk antiinflamasinya daun salam. Minum daun salam tuh ya daya tahan tubuhnya turun ya, leukositnya turun ya. Nah, kita tambahkan lagi untuk menambahkan leukosit ya. Jadi efek dari daun salam itu bisa juga untuk asam urat ya, efek antiinflamasi untuk asam uratnya turun, tapi leukosit kita aman. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi harus ada kombinasi. Ya. Jadi yang dikombinasi bukan sayur ketemu lauk, tapi juga di dalam jamu ya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan terkait dengan bagaimana interaksi kimia di dalam sediaan jamu kita bersama Bapak Alfian yang hari ini bahas tentang sesuatu yang perlu banget disimak, beneran disimaknya tuh difahami. Nanti kami kembali lagi ke ruang dengar Anda. Sementara kalau Anda mau kirim WA, silakan saja, banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Kita punya waktu sampai 11:30 waktu Indonesia Barat.
tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita yang mau sehat ya. Baiklah, kalau bersama Bung Alfian yang ahli herbal medis ini kita bahas tadi tentang yang ini jangan dicampur yang ini harus itu, keren banget. Kita nanti Anda tetap bisa kirim pertanyaan karena waktu kita masih panjang. Oke, kita lanjut kembali Bung Alfian. Ya, Kembali ke teh nih, ada yang tanya nih belum dibaca tadi. Kalau saya tuh punya gangguan mah, emang nggak bagus ya kalau konsumsi teh? Padahal saya tuh nasgitel, teh yang nasgitel suka banget. Mohon petunjuknya. nah Panas gitu. lagi kental. Oh, ada lagi nih, Kalau bukan bukan orang Jawa nggak ngerti sih. pas sembarangan aja, ada nas gitu ya. Mm-mm. Jadi boleh aja, cuman kita caranya ya. Misalnya Nah, kita mah, ya tadi kan saya udah sebutkan ya, pengen teh, ya bisa ya, cuman jangan kental-kental, jangan detail tadi ya, encer-encer, tambahin kunyit atau minum kunyit dulu, air kunyit ya, air kunyit ya kita minum dulu, nah baru kita minum teh ya, atau teh kunyit ya. Enak teh kunyit tuh tambahin lemon ya itu enak ya. Nah jadi pakai gula bisa. nggak? Ya kalau memang dia lagi nggak mau pakai gula ya boleh. Kalau mau pakai gula ya nggak ada masalah ya. Jadi minuman enak gitu ya. Ya, gula itu kan kalori ya. Jadi kalau misalnya lagi menurunkan berat badan ya jangan kalori ya, harus pantangan gula ya. Jadi boleh sebenarnya teh itu, cuman kita antisipasi dulu. Udah tahu Mhm. apa, dia langsung minum teh atau kopi. Ya pasti perih. Perihnya itu nggak enak banget kalau orang ada mah tuh nyesek, ya, nyesek ke atas ya. Nanti Mhm. malah GERD ya, gastroesophagus reflux, reflux ya, asam di esofagusnya ya. Nah, kalau menurut saya jangan ya kalau ada mah ya, tapi kalau dia mau aman, dia pengen ya encer aja, encer dikasih kunyit dulu, biar nilai kunyit dulu ya. Nah, kalau tensinya agak rendah, tambahin garam dikit ya, karena kunyit itu bisa menurunkan tensi. Ya, gitu. Oke. Nah, ada lagi cara makan. Saya baru ingat tadi cara makan. Cara makan tadi tuh ada juga. Jadi di Cina itu saya belajar ya, mereka tuh ada jam-jamnya. Saya juga lupa hafal jam-jam makan dia ya. Nah, Mhm. tapi mereka itu makan bagus. Caranya apa? Makanya orang Cina tuh slim-slim ya. Jadi kalau saya ke sana tuh minder sendiri ya. Karena gemuk sendiri. Itu yang pegang rumah sakit itu profesor, dokter ya. Nah, dia naik lantai 10 lantai, naik manual ya, turun naik. Jalan mereka tuh kayak lari ya. Nah, Mhm. makanya memang budayanya sehat ya, jalan ya. Jadi ya kalau kita di sini kan suka cari ayat pembenaran ya. Wah, saya nggak bisa Pak Alten, pergi pagi belum melihat matahari, pulang juga nggak lihat matahari. Nah, mereka itu sama juga sebenarnya, hard worker juga. Cuma mereka menggunakan subway ya, terus dia jalan, Mhm. ada lift dia nggak mau pakai lift, dia pakai tangga ya. Nah, terus cara makannya yang unik ya kalau menurut saya. Tapi sekarang sudah banyak dibahas ya. Nah, Gimana mereka tuh? makan itu mereka tuh dia nggak mau langsung makan nasi ya atau karbo ya. Mereka Mhm. makan sayur dulu biasanya, sayur dulu ya. Sudah sayur baru dia protein ya, baru sama nasi ya atau protein sama mie ya. Makanya kalau mie-nya itu ada banyak sayurnya tuh. Jadi dia makan sayur dulu tuh kadang-kadang ya. Baru dia makan ada apa raw ya apa daging ya. Nah itu dia makan dagingnya baru makan mie atau makan nasi ya. Nah ternyata indeks glikemik kita makan sayur dulu, protein dulu itu tidak lonjakannya tidak tinggi ya indeks glikemik Mhm. kita. Kan luar biasa ya. Itu ada cara teknis makan ya. Makanya Rasulullah itu kan kalau makan ya colet garam dulu ya supaya enzim itu menyebar ya, enzim itu berproses ya, terus buah dulu ya. Nah, ternyata buat untuk nggak lonjakan ya, lonjakan indeks glikemiknya tidak tinggi gitu ya. Mhm. Iya, Jadi ya, meskipun banyak di antara kita yang bilang karbo banyak tuh soalnya murah, kalau yang lain kan mahal. kenyang lah ya. Kalau orang Indonesia kan nggak makan nasi, nggak ketemu nasi ya Belum nggak makan makan. namanya. Heeh, betul. Oke, tapi Ikhwan Akhwat, dengan informasi yang baru saja kita serap ini, sayur dulu deh dibanyakin. Apa sih salahnya? Habis itu baru protein. Protein tuh nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah daging, ikan dan segala macam karena dari tempe aja protein. Iya, benar. Tahu juga
protein ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya mana tadi? Oh, soal seledri nih. Ada efek sampingnya nggak sih kalau saya tuh seledri karena saya untuk nurunin tekanan darah, tensi, itu biasanya suka saya blender aja cuman sebatang sih. Emang ada efek sampingnya ya Mbak Nuning tanyain dong? Oh, oke. Ya, tadi satu lagi juga saya lupa. Tadi teh ya, ini Oh ya, teh yang tadi eh, jangan minum teh setelah makan tadi ya. setelah makan. Padahal biasanya kalau kita di restoran makan pesenannya es teh, minumnya habis makan. Ya, Ternyata nggak jadi bagus ya? ya teh itu menghambat penyerapan, ya menghambat penyerapan. Nah, saya juga tahunya ya nggak ngeh ya, padahal udah tahu ya. Cuman pas kemarin pelajaran health cultivation ya, budidaya kesehatan ya. Jadi kita tadi Mhm. pelajaran namanya health cultivation, bagaimana memperpanjang umur lebih lama ya. Memang umur Tuhan yang punya. oh, ya. Tapi sehat kita yang atur gitu ya. Nah, bisa ternyata health cultivation itu benar. Jadi survival, kesintasan, bagaimana memperpanjang umur lebih lama. Nah, Mhm. ternyata kalau kita minum teh setelah makan, ya, nah itu tuh terabsorpsi. Jadi maksudnya mineral kita tuh mineral, protein, vitamin dan lain-lain zat makanan yang aktif, yang baik tadi, yang bagus tadi terabsorpsi dia, terhambat ya penyerapannya, sehingga ya tidak tercerap dengan sempurna ya. Jadi kalau mau minum teh dulu ya, Iya, lalu makan ya. Jadi dijeda ya, jangan langsung habis jangan makan. makan dulu baru ngeteh. Iya, ternyata di situ. Saya juga, oh baru nyadar, oh ternyata luar biasa ya. Jadi nanti ke depannya itu malah banyak orang belajar eh, health cultivation, bagaimana memperpanjang umur lebih lama dengan body, mind, soul, spirit dan energi. Ya, Mhm. body itu yang kita pelajari makanan, atau herbal ya, atau akupuntur, atau bekam, atau lintah ya. Nah itu body ya. Mind ini kan banyak orang sakit karena mind ya, Iya. pikiran. Mhm. Sakit mind sudah kemana-mana, tensi naik ya, lambung, asam lambungnya naik ya, karena pikiran ini luar biasa. Dia nggak sakit body, tapi karena pikiran sakit akhirnya bodinya juga sakit ya. Jadi body, mind, soul jiwanya ya. Mhm. Jiwanya itu harus dicas ya, kayak di Rasil nih ya, bisa ngecas kita kan. Ah, Ya HP kan kalau kalau habis baterai kan harus dicas. Nah, iman tuh, soul tuh, jiwa kita harus dicas juga. Nah, dengan kita mendengarkan Rasil, ada tauziahnya ya, ada teknik pengobatan herbal ya, ada apalagi ya. Nah, ada tasin dan lain-lain. Nah, itu kan mengecas kita ya, mengecas ilmu, mhm. mengecas soul jiwa kita ya, pikiran kita ya. Nah, body, mind, soul, spirit ya, spirit semangat kita. Nah, dengan kita mungkin di Rasil ada olahraga ya, berbareng. Lintengkung. Nah, itu semangat kita kan, kalau kita beramai-ramai kan semangat ya. Nah itu semangat itu bisa kita motivasi. Kalau orang stroke coba, dia nggak semangat karena ada anggota tubuhnya bermasalah. Dengan apa kita bikin dia semangat ya? Dengan lingkungan kita, menunjang dia, dia suka apa atau hobi apa, itu bikin dia semangat ya. Body, mind, soul, spirit, energi. Nah, energi ini bisa kita dengan olahraga, pernapasan, itu kan energi kita lebih banyak ya. Dengan kita Mhm. apa, ya tahan, hembus. Nah, itu kan paru-paru kita mengembang ya. Oksigen makin banyak, energi kita makin banyak. Nah, tapi kalau di Cina itu ada Qigong namanya. Kalau di sini Qigong ya. Nah, itu olahraga pernapasan ya. Nah, ternyata ini harus kita terapkan ya. Nanti kalau bisa ya ke depannya tuh ya body, mind, soul, spirit, energi ini yang kita terapkan. Jadi orang nggak gampang sakit ya. Orang lebih lebih sehat ya, lebih sehat Mhm. dengan dia menjaga pola makan ya. Kayak kita sekarang kita kan belajar body nih, belajar pola makan ya. Nah, tadi yang seledri ya. Seledri itu memang bisa menurunkan tensi ya, benar. Ya menurunkan tensi dia karena fase dilatasi. Jadi epigeninnya itu bisa sebagai vasodilatasi ya, vasodilator. Dia melebarkan pembuluh darah sehingga tensinya pasti rendah ya. Dan seledri itu sifatnya sedatif ya. Jadi kalau dia stres karena tensinya apa, stres, tensi naik, dia bisa menenangkan ya. Jadi seledri itu pertama dia bisa melebarkan pembuluh darah, kedua dia bisa menenangkan, sifatnya sedatif, ketiga dia bisa anti plak, anti arteriosklerosis, anti hiperlipidemia. Jadi plak kita berkurang ya, jadi luar biasa, dan dia sebagai fitosterol ya.
Resveratrol itu anti kolesterol dan dia Mhm. vitamin C, ya bagus ya. Nah cuman bagi yang ada masalah ginjal ya itu nggak boleh ya, atau Oh. dikombinasi ya. Atau dikombinasi karena dia iritasi nanti lama-lama ke ginjal ya. Kalau ada yang masalah ginjal, kalau ginjal sehat nggak masalah. Nah caranya kombinasi ya, kalau mau aman ya dikombinasi dengan tapak liman ya, dengan alang-alang ya. Nah itu aman ya. Jadi makanya kita belajar herbal itu tidak bisa tunggal aja ya, karena Mhm. kombinasi dan kita perlu belajar farmakologi. Nah, itu yang mekanisme kerja dari si tanaman herbal. Bagaimana ke sana? Oh, bagaimana ke sini? Oh, begini 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 campur. Itu meminimalisasi efek sampingnya ya itu. Iya. Jadi kalau seledri bisa nurunin tekanan darah, tapi untuk yang punya gangguan ginjal harus dikombinasi seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Alfian. Oke, kita ke pertanyaan yang lain dari Bapak Khairuddin. Assalamualaikum. Ini di Tangerang Selatan nih. Pak Alfian, kalau kita sulit BAB, minum apa yang aman untuk body kita? Apakah Umur Bapak berapa? eh, apakah Bapak memproduksinya juga? Mau dong. Nanti nomor HP-nya bisa dikasih. Oh ya, nanti di akhir pasti disebutkan ya. Jadi sulit Hmm? BAB. Tadi sebetulnya sudah dibahas juga, tapi nggak apa-apa sih. Nah, Mungkin telat denger. nanti kita ada herbalnya ya, sudah siap saya. Memang kadang-kadang eh, ada pasien yang susah BAB ya, terus juga karena umur ya. Jadi BAB itu ada Mhm. dua ya. Memang dia kurang serat ya, kurang senang makan-makan sayur atau buah ya, atau karena dia umur ya. Umur itu kan kalau sudah tua kan jarang bergerak ya, maksudnya bergeraknya cuma dia dari bed dia ke kamar mandi terus ke ruang makan ya, nggak bergerak seperti kita bisa olahraga jalan, apa jalan ya 30 menit ya, atau kita bisa yang anak muda ya bisa main badminton, main apa ya, kalau ada AMP jangan ya, cara kejepit ya, misalnya pokoknya bisa bergerak lebih lebih luas lah ya, yang aktif ya. Nah itu pasti peristaltik ususnya dia akan bergerak. Kalau Mhm. umur tua itu kan memang susah susah diambil karena peristaltik ususnya itu tidak pernah diolah ya, makanya orang tua yang susah BAB kalau dia sering makan serat ya tinggal tambahin olahraganya ya, olahraganya apa yang aman ya, misalnya dia berenang Jalan. ya, jalan ya. Jangan lari dari kenyataan ya, bahaya itu ya. Nah terus sepeda statis, nah itu boleh ya, supaya apa, peristaltik ususnya itu bergerak ya. Nah tapi kalau mau ditambah herbal boleh ya, herbal di klinik ada, atau yang tadi kita sebutkan ya, sena, daun sena, jati Belanda ya, itu melancarkan BAB, lidah buaya, daun sendok ya. Buaya jangan lihat saya ya, lidahnya aja ya. Jadi, nah itu yang melancarkan feses kita ya, jadi transit usus cepat ya. Jadi itu boleh dikombinasi ya. Tapi jangan sena ya, sena itu mencret ya. Kalau bisa jangan sena ya, sena itu kalau orang nggak tahan langsung mencret ya. Mhm. Ya, banyak yang bisa kita pilih ya sesuai dengan bagaimana kondisi tubuh kita. Ya. Atau Ini pepaya, pepaya satu buah pagi mhm. sore, jangan pepaya. Ya pepaya pagi sore itu satu buah kalau bisa. Jadi satu buah itu dibagi dua. Ya, pepaya lebih aman. Segede apa satu dibagi dua? Ya pagi sore ya setengah-setengah pasti BAB dia. Karena Kan pepaya itu pepayanya gede banget, ya pepaya yang sedang lah ya. apa yang kecil yang agak sedang itu ada kan yang manis ya. Mhm, mhm. Kalau Ok, kurang manis saya Mbak Dumi. ya ini dari Mbak Yetri ya. Assalamualaikum, mau tanya nih, kalau tehnya yang diminum teh hijau, kapan bagusnya diminum? Oh. Ya sama, teh-teh itu dia mengandung tanin ya. Jadi dia memang menghambat absorpsi kalau kita mau lagi makan ya. Jadi sayang kan kita makan minum teh. Memang teh itu makannya itu pagi-pagi makan minumnya pagi-pagi gitu. Tapi bagi yang nggak ada mah, kalau ada mah pakai kunyit dulu ya. Karena pagi-pagi kan perut kosong ya. Kalau ada Mhm. mah dia masalah ya. Tapi kalau dia nggak ada mah nggak apa-apa, aman ya. Kayak kita di Palembang itu, oh, pagi-pagi ngirup cuko ya namanya, kalau orang Palembang itu kan ngomong ngirup cuko ya, cuko itu kan asam padahal ya. Nah dia aman ya, ke lambung aman karena kita tidak ada lemak.
Tapi kalau ada yang mah pasti perih ya. Nah, kalau dia pakai asam jawa masih aman ya. Kadang-kadang ada yang dicampur asam cuka putih itu, nah itu nggak bagus ya. Nah, jadi minum teh itu memang tradisi di Cina itu ya pagi-pagi ya, malah dia pakai takaran ya. Pokoknya keren banget lah kalau dia nyeduh teh itu saya aja aduh rumit amat lihatnya ya. Ada tempat-tempatnya ya. Jadi dia menyeduh tuh memang dengan apa ya? Dengan seni ya, dengan art ya, dengan seni ya. Jadi dia masak apa boil apa masak suhunya itu ya. Nah, ditakar dia terus cara dia muter-muterin ya. Nah, sampai dia ngelihat komposisinya pas baru dia minum ya. Itu luar biasa Hmm, itu. Jadi budaya dia memang ada ya. Jadi ada seremoninya dia minum teh itu ada seremoninya. Ya sama kayak mooncake ya festivalnya ada. iya. Festival teh pun ada deh. Kalau bedanya antara teh biasa dengan teh hijau? Teh biasa dengan teh hijau. Teh hijau itu mengandung antioksidan yang tinggi ya. Makanya teh itu yang bagusnya pucuk-pucuknya ya. Kalau dia mengandung yang di pucuknya itu biasanya dia mengandung antioksidan tinggi karena dia kena matahari fotosintesis yang baik ya. Jadi Mhm. antioksidannya tinggi ya. Jadi uh, itu aja sih membedakannya. Tapi kandungannya sama ya. Cuman kadar antioksidannya lebih tinggi. Antioksidannya lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke yang tadi soal ngantuk nih, Mbak Nuning. Saya itu kebetulan sulit sekali untuk tidur. Saya dengar tadi tentang minyak pala Hmm. yang bisa bikin ngantuk. Itu dihirup, ditetesin di air kita minum atau diapain nih? Minyak pala. Ya, Minyak pala minyak tuh pala ada yang dioles. jual. Dioles Karena di hidung atau di Nah, mata? ya kita bisa oles di leher kita, Oh, di di leher. belakang. Ya Aha. kan kita kehirup pasti kan. Karena kalau ke mata ya jangan lah kan dia hanya ganas pura itu kan hangat. Atau di hidung ya boleh juga sih kalau di hidung cuman takut ke mata aja agak agak panas kan karena dia mengandung ganas puranya. Nah, terus diolesin aja di leher, di apa, di dada, di belakang tekuk kita. Nah, itu karena dia efeknya pala itu sedatif, dia kehirup di tidur. Sama kayak Hmm. dulu tuh, Bangli sama Delingo, ya. Bangli sama Delingo. Nah, Delingo tuh efeknya sedatif, ya, tapi diminum bahaya, ya, keracunan bisa. Nah, Mhm. makanya zaman dulu kan suka kalau bayi nangis kan, nenek-nenek kita dulu ya ngomong kalau bayi nangis sudah lumbat-lumbat dikeprek si Bangli Delingo tuh ditaruh ke dadanya sama punggungnya pasti setannya lari ya dia tidur. Padahal itu ilmiah, ilmiah ya. Jadi bukan setannya kabur ya, karena Karena efek menghirup baru baunya tadi ya. nah, Mhm. sama kayak bunga kecubung, ya kan? Siapa nggak tahu tuh kecubung? Kecubung tahu semua kan? Mhm. Kecubung tahu nggak mau Ya itu daun yang warnanya hijau atau Ya, bunga. bunga kecubung itu yang putih yang ada kuning-kuningnya dikit ya. Nah, Aha. itu kan sebenarnya bisa untuk obat, ya bisa untuk obat. Diapain? Nah, tapi dihirup ya bronchodilator. Dia tuh kalau untuk orang asma itu bunga kecubung Oh, bagus karena dia bronchodilator. iya Tapi iya. bukan diminum. Kalau diminum teler dia keracunan. Ya banyak orang kan minum bunga kecubung. Nah itu keracunan. Cukup dihirup saja aromanya. Ya, aromanya Nah, bisa ini perlu kita. dicatat nih Ikhwan Ahwat. Bunga kecubung jangan direbus, jangan diminum airnya, tapi hiruplah aromanya gitu Nah, ya. dia untuk bronchodilator, melebarkan apa bronkus kita. Jadi kalau orang asma itu kan dia menyempit, Mm-mm. kan inflamasi kan. Akhirnya dari nafas, "Hii, hii," asma. Nah, dengan dia menghirup si bunga kecubung tadi kita keringkan ya, boleh kita mau bikin dibakar kayak atau apa atau diinhalasi. Zaman sekarang kan bisa pakai inhalasi, Mhm. dicair terus dimasukin apa yang aromaterapi itu juga bisa ya. Nah, dia untuk bronchodilator melebarkan si rongga bronkus kita, akhirnya nggak asma ya. Jadi ada teknik teknik rebus dengan teknik inhalasi. Nah, itu jangan salah ya. Ya, Mm-mm. baik. Ini Pak tidak ada namanya. Saya suka sekali minum teh jahe atau bahkan kopi jahe. Apakah cukup atau saya harus khusus bikin jahe digeprek, diseduh air mendidih atau direbus atau bagaimana? Saya suka banget dengan yang namanya jahe. Wis, padahal pedes ya. Ya, kalau dia nggak ada mah nggak masalah ya. Tapi kalau ada mah jangan ya. Jahe itu perih di lambung ya. Kopi itu kafein ada mengandung tanin juga perih di lambung ya.
Nah, jadi kalau dia nggak ada mah aman. Masalah. Heeh. Ya, kopi kalau bisa kopi biji ya, dari biji, jangan yang saset ya, nggak jelas kalau saset ya. Ya, kalau jahe kita keprek aja, diseduh dengan itu boleh ya, atau kita mau rebus kita campurkan boleh. Tambah kunyit aja. Kalau menurut saya lebih baik tambahin kunyit ya. Tapi kalau tensi rendah tambahin garam dikit. Tapi kalau dicampur kopi nggak ada masalah karena kopi meningkatkan epidiprim ya. Tapi kalau dia hanya kunyit ya, itu kan menurunkan tensi ya. Jadi bisa kita tambahkan garam kalau tensinya rendah. Kalau nggak masalah ya. Jadi tambahin kunyit kalau menurut saya. Jadi kemarin saya pembekalan tuh saya bikin itu Bu Nuni. Jadi si serai saya slice ya, jahe saya slice ya, terus ada kapulaga, ada cengkeh ya. Saya wadain aja Bu Nuni. Nah itu bagus Bu Nuni kalau ada tamu-tamu ya, kita tamu-tamu istimewa atau acara lah Suguhin ya. itu ya. Nah itu bagus Bu Nuni. Saya kemarin tuh saya bikin ya waktu pembekalan Aspetri kemarin kan di tempat saya kan sudah bikin ruang seminar tuh. Aha. Saya bikin wadah, ada serai yang sudah saya slice, ada jahe yang sudah saya slice, terus ada kapulaga, ada cengkeh ya, ada apa lagi pokoknya saya lupa ya, ada banyak ya. Nah, diseduh dengan dia campur teh boleh, diseduh dengan air panas itu enak rasanya, ya. Mhm. Tuh, anget-anget ya itu ya, dan fresh kan. Gitu. Jadi kalau beliau tadi bilang selama ini minum kopi dan teh berarti sering dong ya. Meskipun Sering, dicampur jahe itu ada efek negatifnya nggak sih kalau kopi ya. dikonsumsi terus-terusan? Takutnya iritasi, iritasi di lambungnya, ya iritasi lambung. Mhm. Kalau dia nggak ada lemah ya aman, tapi lama-lama bisa iritasi. Ya nanti dia jadi mah ya. Kalau menurut saya kalau jangka panjang mending tambahin kunyit ya lebih aman ya, lebih ngelapisin ya itu. Karena kalau Oke. dia jangka panjang yang itu menggerus kan kegerus juga lama-lama ya gitu. Ini dari YouTube ada yang bertanya, Mbak Siti Rahma, Pak Alfian, obat herbal untuk penderita varises apa nih? Kaki saya tuh varisesnya udah lama dan sering sekali terasa sakit. Terima kasih. Ya. Ya, kan kalau varises itu kan karena kendala katup, katup vena baliknya bermasalah, ya katupnya Mhm. hambat, ya. Akhirnya dia mau ke atas, akhirnya dia pindah ke samping nggak bisa lagi pindah lagi, jadi kayak spider, ya biru-biru, ya. Nah lama-lama kalau dibiarin kayak balon, kembung dia, kembung pecah bisa ya. Nah, kalau di medis kan diablasi atau ditoreh atau disuntik ya. Nah, sebenarnya kalau diablasi kan dia mencari jalur baru ya, sayang menurut saya. Jadi jangan diablasi. Jadi bagusnya itu kalau orang varises itu ya kalau saya terapi lintah cocoknya. Karena lintah itu punya antikoagulan, antipengaruh. Digigitin gitu. Ya, jadi pas di atas katupnya itu kita taruh lintah. Karena lintah itu ngencerkan darah. Nah, Mhm. katupnya terbuka udah aman ya. Nah, tapi memang bisa lagi varises karena varises itu kan akumulasi dia makanan ya terus terhambat katupnya bermasalah ya atau orang yang habis melahirkan itu biasanya varises karena dia ngeden ya. Nah, varises itu bisa di anus juga ya namanya wasir ya. Itu juga bisa ya. Nah, caranya apa ya kalau herbal-herbal yang membantu ya untuk melancarkan aliran darah ya. Jadi selain kalau kita mau terapi dengan lintah itu langsung instan karena di lokalnya. Mhm. Tapi kalau mau ditambahkan dengan herbal boleh yang melancarkan aliran darah seperti bawang putih ya, umbi daun dewa ya, apalagi jahe ya, kunyit ya, temulawak ya, selindri ya. Nah, itu melancarkan aliran darah ya. Darah lancar ya balik lagi dia kan pasti katupnya tidak bermasalah ya. Oke. Nah, suka disuntik itu kan disuntik supaya dia apa lancar ya sebenarnya ya itu atau ditoreh ya. Kalau di China ya karena saya sekolah di sana ya dia ditoreh ya ditoreh. Jadi yang darahnya itu dibuang supaya nggak pegel. Orang vena varises itu pegel banget Bu Nuni. Jadi pegel tidur aja susah dia karena vena balik nggak balik ya. Iya. Nyaman ya, nyaman banget kalau ya gitu. Baik, untuk yang mendengar yang lainnya, kita hindari varises, tapi kalau ada beberapa hal tadi yang bisa membantu, mudah-mudahan ya. Saya ke em, Mbak Vita. Mbak Vita nih di Depok, masih muda, hamil 7 bulan nih Pak Alfian. Untuk meningkatkan HB, jamunya apa ya? Dan makanan yang bisa mengurangi HB apa? Mungkin mau dihindari ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau hamil itu pasti memang HB turun karena kan sudah dua ya dua
kurang ya. Jadi yang di dalam perut juga dia perlu nutrisi ya. Mhm. Jadi, Luar juga perlu nutrisi. Makanya kalau orang hamil itu suka dikasih dokter pasti akan penambah darah ya karena untuk menambah darahnya. Nah, kalau menambah darah dengan alami banyak ya buah bit itu nambah darah karena mengandung zat besi. Bayam merah juga menambah darah, mengandung zat besi. Apalagi ya? eh Buah bit, bayam, hati sapi ya, hati ayam ya itu menambah darah juga ya. Jadi banyak makanan-makanan yang menambah darah ya. Memang kalau orang hamil ya memang harus makanannya tercukupi ya. Bukan makanannya yang maksudnya tercukupi itu bukan makanan nasi banyak bukan ya. Yang tercukupi dengan kebutuhannya. Misalnya tadi zat besi dia butuh ya untuk menambah darah. Ya, hati sapi, hati ayam ya, buah bit ya, bayam merah ya. Nah, itu bisa untuk nambah darah. Ya, itu. Atau ya tambah dengan obat medis kalau memang terlalu rendah. Karena obat medis lebih cepat ya kerjanya. Kalau darurat boleh, tapi kalau memang dia susu masih terlalu aman lah, masih 12 ya. Nah, bolehlah kita pakai herbal ya, tapi kalau sudah di bawah 12 ya harus diintervensi dengan obat medis ya, karena kerja obat mhm. medis lebih cepat dibandingkan herbal. Herbal kalau cepat aneh ya, hati-hati yang mengandung bahan kimia obat ya BKU ya. Oke. Kalau tadi kan makanan yang menambah darah, kalau yang bisa bikin darah berkurang, tadi pertanyaan kan makanan apa yang jangan dimakan? Darah nggak mungkin berkurang kecuali dia ada ulkus. Ulkus itu luka ya, luka itu misalnya di lambung atau wasir ya, Mhm. atau dia ada masalah di ginjal ya, ginjal bermasalah HB-nya turun. Terus ada lagi masalah pembuluh darah misalnya talasemia ya. Nah, itu talasemia ya. Nah, itu pasti dia HB-nya rendah. Tidak mungkin kalau ada HB itu bisa rendah kalau tidak ada masalah pendarahan ya. Hamil ya bisa turun juga karena dua orang yang hidupi ya. Nah, jadi tidak ada makanan yang bisa menurunkan darah ya kalau menurut saya. Kalau menurunkan leukosit ada ya itu tadi ya. Ini pertanyaan dari Ibu Maria, tapi karena ada yang disingkat jadi nggak. Coba mungkin Pak Alfian tahu. Ya. Mas Alfian, mengapa ya kalau BBN ini nggak tahu apa maksudnya Ya. selalu nggak kuat, lemes, kakinya terus juga jantungnya gemetar. BBN apa tuh? Berat badan kali ya, berat badan. Berat Eh, badan. ya Berat gitu badan. deh. Mbak Ya, Maria kalau coba memang kalau dengerin Mbak Maria dijelasin BBN-nya itu apa? Ya, sementara bagaimana jawabannya? ya kalau misalnya dia bilang berat badan ya otomatis berat badan itu kan overweight itu kan bisa membuat tumpuan kita lebih berat ya. Mhm. Ya, orang berat badan mager yang gerak ya. Akhirnya sirkulasi darah dia terganggu ya. Kalau kita sering bergerak sirkulasi darah kita kan akan bagus ya. Nah, kalau berat badan berat ya dia menumpuk terus ya dan dia malas gerak ya pasti bermasalah dengan sirkulasi darah. Sirkulasi darah Mhm. kemana aja? Ya darah itu bawa nutrisi dan oksigen ya bermasalah semua. Ya bisa ke jantung, bisa ke stroke ya, bisa apalagi ya, ototnya mengecil ya, atrofi karena kan dia malas gerak ya. Nah, yang pasti OA ya, OA osteoartritis pada lutut ya atau di ankle ya otomatis ya. Karena berat badan itu menekan atau HNP secara kejepit ya. Pasti Mhm. lama-lama ya karena beban ya apa berat badan itu kan menekan ya. Nah, itu. Makanya orang berat badan harus diturunkan ya. Karena kalau nggak diturunkan dia akan menekan beban. Baik, ini dari Pak Budi ya. Kalau soal body oke, soal main kayaknya memang iya kita semua pasti punya masalah. Soal soul tadi ngecasnya iman dengan sholat atau dengan hal yang lain nih? Sholat Ya, tambahan mungkin. ya, kalau main tuh pasti lah. Ya, namanya hidup ya, orang meninggal aja masih ada pikiran lagi kan, dia Mhm. ditayangkan pastinya ya. Masa muda kemana, masa tua kemana, makan apa ya, yang kamu belanjakan kemana, itu masih banyak sebenarnya. Cuman main itu kan bisa kita manajemen. Maksudnya manajemen bagaimana? Ya misalnya kita stres ya, kita bisa berdoa ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau saya ada masalah, saya sholat 2 rakaat, saya nggak mau pusing ya. Jadi kalau misalnya ada masalah yang menurut saya berat, yang
tidak bisa saya pikirkan. Nah, itu saya sholat ya. Sholat itu bukan sekali ya, sholat itu berterus-terus ya sampai jawaban itu ada. Kadang dipermudah dengan apa cara ya, misalnya kayak saya waktu mau ke Cina itu, saya ragu pergi ya. Saya ragu pergi karena banyak banget yang harus saya tinggalkan di Mhm. ya, ya praktek lah segala macam banyak banget ya urusan lagi memang full. Akhirnya ya pertama saya izin orang tua dulu, mah mau pergi boleh nggak? Mah? Oh udah pergi aja, kata mama. Terus saya keluarga, nah terus saya masih ragu, saya sholat, ya. Saya sholat, nah ternyata mas ngurus visa ya itu mudah banget ya, mesen tiket mudah banget, nah itu dipermudah ya. Jadi Iya. rambu-rambu yang kita lihat, oh berarti aman, pergi. Nah, ternyata Mhm. tahun ini saya graduation ya, sudah nggak terasa ya tahun ini. Alhamdulillah. Ya contohnya itu. Nah, tadi disebutkan dengan soul ya, jiwa. Ya, jiwa itu kan harus diisi. Jiwa itu nggak bisa dengan kita blank ya, kayak tadi HP habis baterainya harus kita cas ya. Iya. Cas itu dengan apa? Ya, dengan pengajian ya, dengan apa kita mendengarkan tausiah. Ya, tausiah itu kan kita apa ya, merasa tenang, merasa kecas ya. Ya, ya selain itu ya misalnya kita mengecas apa lagi ya? Dengerin Untuk Rasil. dengerin wirid nasib ya, tapi kalau pikiran tadi bikin mendekatkan diri kepada Allah Iya. ya, kita sholat ya pastilah. Kalau saya gitu, kalau pikiran yang berat saya sholat ya, itu aja. Kalau saya itu aja sih, nggak ada ini ya, karena pasti ada masalah, pasti hidup tuh pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ya gitu. Baik, ini tadi saya dengar ini dari nggak ada namanya lagi. Kalau bisa habis makan jangan konsumsi lidah buaya. Bahayanya di mana ya? Soalnya ada manisan lidah buaya yang di lemari es sering kami minum, sering kami konsumsi. Ya, lidah buaya itu membuat transit usus lebih cepat, maksudnya laksan ya. Dia melancarkan feses ya. Jadi kalau Aha, kita makan kan ya nutrisinya yang kita makan lewat aja kan, langsung BAB, kebuang. langsung Aha. keluar. Itu biasanya prosesnya harus berada di lambung berapa lama sih Ya, agar kalau diserap? penyerapan ya kalau bisa ya kita jangan percepat ya, maksudnya biarlah 1 jam kita makan ya, sudah mungkin yang jam kedua ya masuk sudah eliminasi sampai kita BAB segala macam. Nah boleh kalau mau tambahin lidah buaya kita makan untuk manisan ya boleh, nggak ada masalah. Atau ya sebelumnya sebelum makan ya Jadi ada dua yang jangan habisin dulu. dikonsumsi habis makan, teh dan lidah buaya. Makan Ya, sebelumnya ya gitu atau minum ya sebelumnya. makan sebelumnya ya jadi BAB aja dulu lah baru makan. Ada yang nanya, mana Mbak Nuning katanya mau ngasih tahu nomor telepon dan iya 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 oke oke. Sekarang sediain pennya ya dicatat dulu nanti di Oke. akhir disebut lagi karena buku terkait dengan ilmu dasar pembuatan jamu tadi menarik sekali Mbak Nuning. Iya ya, ada 630 halaman deh kalau nggak salah ya. Nah, Yang tebal yang ini, yang baterai uji kompetensi. Kalau oh yang yang ilmu uji yang kompetensi. tipis, Kalau yang ya, dasar pembuatan jamu tadi berapa halaman? tipis. Ya berapa ya, 100-an lebih lah kayaknya. Seratusan, oke. Nah, tadi untuk mencatatnya pennya udah dipegang nih ya. Baiklah. Nomornya 0813 832 6240. Betul ya? Ya, Oke. 0813 kemudian angka berikutnya 8326 2040. Oke? Ya, sekarang alamatnya nih. Alamat praktek Pak Alfian itu di Rumah Sehat Indonesianya ada di Jalan Ruyung nomor 7. Bloknya apa? Blok A20 di Pondok Kelapa, kecamatannya Duren Sawit, Jakartanya Jakarta Timur. ya Sekali tinggal lagi, naik ke Rumah Sehat Indonesia, Pondok eh, Kelapa di searching udah keluar gitu. oke, kalau anu ya cari apa? Di Cari Google. di Google. Ya. Jadi sekali lagi tadi pokoknya di Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20 Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Terkait dengan bahasan interaksi kimia di dalam sediaan jamu. Tadi poin keberapa ya dari urutan sajian kita? Empat ya? Apa itu? Urutan dari sajian minggu ke minggu gitu Oh ya, empat empat. bahasannya.
part 4 ya, nanti Ya, sampai di oke. fase 4. Pokoknya kita terusin aja. Jadi Hmm, dia belajarnya berkontinu. gitu ya, continue. Oke, sekarang sudah 11:27, boleh dirangkum bahasan Oke. terkait dengan apa yang ada di sediaan jamu kita terkait dengan interaksi kimianya. Silakan, Bung Ya, Alfian. ya, terima kasih, Mbak Nin. Jadi ya kita mau belajar herbal itu ya harus memang mengetahui efek farmakologis dari si atau mekanisme kerja si herbal tersebut ya. Jadi bisa belajar di live Brasil, nanti kita bikin partnya ya. Jadi partnya ada part 3 kemarin nih part 4 ya. Tapi saya juga akan bikin pendidikan setelah saya pulang dari Cina, itu pendidikan 3 bulan. Jadi pendidikan 3 bulan di LKP saya, langsung nanti uji kompetensi. Jadi teman-teman bisa juga menjadi pengobat ya setelah paham dengan herbal. Nah itu yang menggunakan buku yang 628 halaman. Tapi kalau untuk pemula, mending yang ilmu dasar tadi yang ditanyakan, ilmu dasar pembuatan jamu itu untuk pemula. Nah, supaya apa? Ya, supaya kita tuh paham, oh ada herbal yang memang bisa kita gunakan secara langsung. Ada herbal yang harus kita kombinasi. Ada herbal yang kita perlukan sebelum makan atau sesudah makan ya. Nah, itu tujuannya kita belajar herbal ya. Tidak semua herbal itu yang bisa kita gunakan eh, efeknya terapeutiknya pas ya, pengobatannya pas. Tapi belum tentu Mhm. ya ada yang menghambat tadi ya, ada yang mempercepat ya. Nah itu kita harus tahu. Jadi belajar herbal bisa diracil, silahkan live, nanti kita tambah lagi part kelima ya. Jadi harus penasaran ya, jangan nggak penasaran ya. Ya, Jadi sebelum dilanjutkan nih ada pertanyaan yang tertinggal nih, nanti kasihan kalau nggak dibacain. Pak Alfian, kalau saya sudah rutin kok minum rebusan jahe, kunyit, tambah him salt sedikit, madu dan perasan air jeruk nipis. Kalau itu kurang bagus, sebaiknya ditambah apa ya? Oh, itu mau kunyitnya. dilengkapi. Hah? Tadi kan itu kunyitnya katanya. Ya, udah jadi cukup. Cukup aman kalau ada Cukup kunyit. aman. Dan Kalau yang mau penting jeruk nipis diubah jadi jeruk lemon boleh. kurkumanya Atau yang penting ya. Mhm. ya, atau mau kirim ke saya boleh. Mau ngerasain juga gitu ya. Terus tadi Bercanda. Ibu Maria tuh mau tanya itu yang tentang beben tadi, itu dedaunan apa ya yang saya minum, sebaiknya harus minum dedaunan apa? Tadi yang paling bagus kayaknya salam ya. Tapi apa sih keluhannya? Saya lupa. Terkait dengan selalu nggak kuat, lemes kakinya, jantungnya berdebar-debar. Nah, kalau jantung berdebar, lemes, ya bisa juga dia ada masalah hormon tiroid ya. Oh, Ya, tiroid. Mhm. kalau berdebar-debar, terus ya sering lemes, letih lesu, ya bisa. Nah, tapi juga beda juga ya, masih ada kita lihat juga T3, T4, TSA-nya. Tapi bisa juga berdebar-debar, ada mah, ya mah juga bikin lesu ya. Kalau orang Mhm. mah itu, waduh, udah kemana-mana ya. Nah, bikin berdebar-debar juga ya. Nah, kayak kita lagi ke mall ya, istri yang belanja, kita berdebar-debar juga itu. Baik, kita sudah di ujung. Eh, Kalau tadi ada yang nanya, punya email nggak? Oh ada, rmalfian@gmail.com itu ya, kalau nggak salah, kalau saya nggak Nomor salah sebut satu. rmalfian@gmail.com. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di cara yang ditunggu banyak orang ini, meskipun hanya di hari Sabtu, nggak mungkin tiap hari kali. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Alfian. Insya Allah kita ketemu Sama-sama. lagi lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.